Di sebuah desa kering berbukit di wilayah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di pulau kecil yang menghadap ganasnya Samudra Hindia, beredar kisah lama tentang pesugihan yang disebut perjanjian batu lontar. Konon, ritual ini berasal dari tradisi Tur yang menyatu dengan kepercayaan leluhur setempat. Dilakukan bukan untuk sekadar kaya, tetapi untuk mengubah garis nasib. Tempatnya berada di sebuah padang savana sunyi, tak jauh dari tebing yang memandang laut lepas di kawasan Sumba. Di sana berdiri batu tegak menyerupai nisan raksasa, dipercaya sebagai gerbang roh penjaga tanah kering. Ritualnya tidak boleh sembarangan, orang yang berniat harus berpuasa selama 9 hari 9 malam, hanya meminum air dari tempayan tanah liat, dan makan jagung rebus tanpa garam. Selama masa itu, ia dilarang menyentuh uang atau menyebut kata kaya. Pada malam ke-9, tepat ketika angin timur bertiup kencang dan bulan menggantung separuh, pelaku harus datang seorang diri membawa kain tenun terbaik miliknya, seekor kambing hitam, serta segenggam tanah dari kuburan leluhur. Kambing itu tidak disembelih, melainkan dilepas di padang savana sebagai simbol penyerahan. Lalu kain tenun dibentangkan di depan batu lontar, dan pelaku harus bersumpah menyerahkan yang paling ia banggakan jika permintaannya dikabulkan. Konon, bila ritual diterima, angin akan berhenti mendadak, udara terasa berat, dan terdengar suara seperti desir daun lontar yang berbisik menyebut nama pelaku. Tanda lainnya adalah munculnya kilat jauh di atas laut tanpa suara petir. Sejak saat itu, rezeki akan datang perlahan, hasil ternak berkembang pesat, ladang subur meski musim kering panjang, dan kesempatan dagang terbuka dari arah yang tak terduga. Kisah ini pernah dialami oleh seorang pria bernama Domingus, petani jagung yang hidupnya selalu pas-pasan. Ia merasa lelah melihat keluarganya hidup dalam kekurangan. Dengan hati bimbang, ia menjalani puasa dan melakukan ritual di bawah cahaya bulan separuh. Malam itu, setelah sumpah diucapkan, angin benar-benar berhenti. Savana yang biasanya berdesir sunyi seketika. Domingus pulang dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah drastis. Jagungnya panen melimpar meski desa lain gagal panen. Ternaknya beranak pinak tanpa sakit. Seorang pedagang besar dari kota tertarik membeli hasil ladangnya dengan harga tinggi. Rumah kayunya berubah menjadi rumah batu. Orang-orang mulai membicarakan keberuntungannya yang tak masuk akal. Namun perubahan lain ikut datang. Putra sulungnya, yang selama ini menjadi kebanggaan karena kecerdasannya, mendadak kehilangan semangat sekolah. Ia menjadi pendiam dan sering memandang kosong ke arah savana. Setiap malam, Domingus bermimpi melihat kain tenun yang dulu ia bentangkan kini berkibar di atas batu lontar. Tetapi warnanya memudar sedikit demi sedikit. Ia teringat sumpahnya, menyerahkan yang paling ia banggakan, bukan ternak, bukan rumah, melainkan anaknya sendiri. Kebanggaan dan harapannya. Tak lama kemudian, putranya memutuskan merantau jauh dan tak pernah kembali. Tanpa kabar, secara fisik ia hidup. Tetapi bagi Domingus, dia telah hilang dari hidupnya. Kekayaan Domingus tetap bertambah, tetapi rumahnya terasa kosong. Setiap kali angin timur berembus dari arah savana Sumba di wilayah Nusa Tenggara Timur, ia merasa seperti mendengar bisikan daun lontar mengingatkannya pada janji yang telah ditepati. Dia akhirnya sadar bahwa pesugihan tidak selalu merenggut nyawa, kadang ia hanya memisahkan hati dari apa yang paling dicintai. Dan sejak itu, warga desa percaya, batu lontar memang bisa mengubah nasib. Namun setiap perubahan selalu menuntut keseimbangan. Di tanah kering Nusa Tenggara, orang-orang memilih tetap miskin, tetapi utuh, daripada kaya, namun kehilangan bagian terpenting dalam hidup mereka.